Film diawali dengan memperlihatkan kereta kuda yang membawa sosok makhluk ke sebuah penjara yang berada di tengah-tengah es dan dia merupakan tahanan kriminal. Di sana terdapat 2 tahanan lain bernama Edgin Darvis dan satu di antaranya merupakan seorang perempuan bernama Holga Kilgore. Setelah menjalani hukuman selama 2 tahun, Edgin dan Holga mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian, mempertimbangkan masa tahanan mereka. Untuk meyakinkan para hakim, Edgin pun mulai bercerita mengenai kisah awal mereka bisa berakhir di penjara tersebut. Kejadian dimulai sejak ia bekerja sebagai anggota faksi Harper atau penjaga perdamaian yang kerap membantu menangkap para penjahat. Resiko dari pekerjaannya itu akhirnya menjadi malapetaka bagi keluarga Edgin, di mana seorang penyihir yang pernah ditangkapnya berhasil kabur dan membunuh istri yang sangat ia cintai. Karena kejadian itu, Edgin terpaksa harus membesarkan anaknya seorang diri. Setelah kematian istrinya, ia benar-benar merasa kehilangan. Sampai pada akhirnya ia bertemu dengan Holga, seorang wanita barbarian yang mau membantu Edgin untuk menjaga dan membesarkan anaknya yang bernama Kira. Hingga pada suatu ketika mereka mulai kesulitan mendapatkan uang hingga keduanya terpaksa beralih profesi sebagai seorang pencuri. Seiring berjalannya waktu, mereka pun membentuk sebuah tim dengan seorang penyihir biasa bernama Simon dan seorang penipu bernama Forge. Pada prinsipnya mereka tidak melukai siapapun dan hanya mencuri harta orang-orang yang kaya raya. Tapi semua berubah saat mereka bertemu dengan seorang penyihir bernama Sofina. Kala itu Sofina meminta bantuan untuk merampok benteng Harper yang di dalamnya terdapat sebuah gudang berisi barang-barang antik yang tidak ternilai harganya. Awalnya Edgin menolak hal tersebut. Namun ketika Forge mengatakan tentang tablet kebangkitan yang bisa menghidupkan satu orang yang telah mati, ia pun akhirnya setuju. Ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam dan mendapatkan tablet kebangkitan yang mereka cari, tiba-tiba Sofina menjebak Edgin dan yang lainnya dengan menggunakan sihirnya yang malah membuat Edgin dan Holga tertangkap. Sementara Forge, Simon, dan Sofina berhasil kabur. Namun sebelum tertangkap, Edgin sempat melemparkan tablet kebangkitan tersebut kepada Forge dan menitipkan Kira kepadanya. Take the tablet. Keep Kira safe. Kembali ke scene saat ini, di mana Edgin telah selesai dengan ceritanya dan Holga mengambil kesempatan untuk melarikan diri dengan memanfaatkan seorang hakim berwujud burung yang baru saja tiba di persidangan. Fly, bird, fly! He's still breathing. Scene film berlanjut ketika Edgin dan Holga yang mengetahui bahwa Forge kini telah menjadi raja. Kemudian mereka pergi ke daerah Neverwinter untuk mencari keberadaan Kira. Sesampainya di kerajaan setelah sekian lama, akhirnya Edgin bertemu dengan putrinya. Selama ini ternyata Forge telah merawat Kira sekaligus menjadi Lord Neverwinter yang baru dengan menjadikan Sofina sebagai penasihat utamanya. Tentu saja, hal itu membuat Edgin dan Holga terkejut karena Sofina adalah orang yang telah membuat mereka terjebak dan tertangkap. Saat Edgin meminta tablet kebangkitan yang telah dititipkan pada Forge, di sana Kira kecewa karena mengetahui ayahnya ke sana bukan untuk menemuinya. Dan rupanya sejak awal Forge dan Sofina memang telah merencanakan semuanya, di mana Forge telah berkhianat dan bekerja sama dengan Sofina hingga membuat mereka dulu tertangkap. Ia lalu memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Edgin dan Holga karena ia tak ingin mereka berdua menjadi penghalang baginya. Namun sebelum dieksekusi, Edgin dan Holga berhasil mengalahkan para pengawal tersebut dan berhasil kabur dari tempat itu. Setelah itu mereka menyusun rencana untuk berebut tablet kebangkitan dari Forge agar mereka bisa mendapatkan kembali kepercayaan Kira. Tentunya mereka memerlukan sebuah tim baru untuk membantu menjalankan rencana mereka. Lalu kemudian mereka terpikir untuk merekrut si penyihir amatir Simon. Di sini yang lain, Simon yang sedang melakukan sebuah pertunjukan, ketahuan akan mencuri barang-barang milik penonton. Ia pun dengan terpaksa harus memakai kekuatan sihir amatirnya untuk kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Edgin pun mengajaknya bergabung ke dalam tim. Di sana kemudian Simon merekomendasikan seorang druid atau manusia yang bisa merubah tubuhnya menjadi binatang apapun yang bernama Doric. Dengan latar belakang musuh yang sama, yaitu ingin menjatuhkan kekuatan Forge, mereka berempat pun akhirnya resmi membentuk sebuah tim.
Lalu kemudian dengan merubah wujud menjadi seekor lalat, Zorik pun menyusup ke dalam istana untuk mencari tablet kebangkitan. Tapi ia malah ketahuan oleh Sofina dan para pengawal. Untuk bisa kabur dari kejaran mereka, berkali-kali Zorik harus berubah wujudnya menjadi beberapa jenis binatang. Sampai akhirnya ia berhasil kabur dari kejaran Sofina dan para pengawal istana. Zorik melaporkan kejadian yang dia lihat di dalam istana, di mana ternyata di dalam istana ada sebuah lemari besi yang dilindungi oleh segel misterius Morty Cameron milik Sofina. Dan Sofina sendiri ternyata merupakan Red Wizard atau penyihir merah yang sangat kuat. Merasa tak mampu mengalahkan sihir milik Sofina, Simon pun mengusulkan untuk pergi mencari Helm of Disjunction atau helm yang bisa menonaktifkan semua sihir yang ada di sekitarnya. Dan beruntungnya, Holga sendiri mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan informasi mengenai helm tersebut. Karena kebetulan nenek moyangnya pernah berperang melawan sekte naga demi helm tersebut di Evermoors. Lalu kemudian mereka melakukan perjalanan menuju kuburan tua untuk mencari tahu keberadaan helm tersebut. Begitu sampai di kuburan, Simon pun membangkitkan orang yang telah mati dengan menggunakan jimat dan mantra yang ia bacakan. Setelah menanyai beberapa mayat di sana, mereka pun mendapatkan informasi bahwa helm tersebut ia berikan kepada seorang paladin bernama Seng Yendar. Edgin dan yang lainnya pun akhirnya tiba di desa tempat Seng berada. Ketika ditemui, mereka pun langsung menyampaikan niatnya untuk mengalahkan Forge dan Sofina, si penyihir merah, dengan helm tersebut. Awalnya Seng menolak karena ia tahu helm itu sangatlah berharga. Tapi, melihat niat baik dari mereka yang ingin mengalahkan Forge dan Sofina, ia pun akhirnya merelakan helm tersebut. Tapi dengan syarat, Edgin harus bersumpah bahwa ia akan memberikan semua harta yang ia peroleh untuk orang-orang yang berada di Neverwinter. Seng kemudian mengantar Edgin dan yang lainnya menuju Underdark, tempat di mana helm tersebut berada. Dan ternyata, untuk sampai ke tempat itu, mereka harus melewati sebuah jembatan dengan sebuah teka-teki. Naasnya jembatan tersebut seketika runtuh karena Simon yang tidak sengaja menginjak salah satu batu di sana. Beruntung dengan bantuan tongkat portal yang sebelumnya dibawa oleh Holga, mereka akhirnya berhasil melewati jembatan yang terputus dan mendapatkan Helm of Disjunction. Tapi perjuangan mereka ternyata nggak sampai situ aja, karena di sana tiba-tiba mereka harus bertemu dengan pasukan yang dikirim oleh Sofina. Seng yang tidak bisa membunuh pasukan Sofina bermaksud untuk kabur bersama dengan yang lainnya. Akan tetapi mereka malah dihentikan oleh seekor naga yang menghuni tempat tersebut. Mereka pun harus berusaha meloloskan diri dari kejaran naga yang akan memangsanya. Setelah berhasil selamat, Edgin dan yang lainnya akan melanjutkan perjalanan, sementara Seng akan kembali ke desanya. Lalu kemudian Simon mencoba terhubung dengan helm tersebut. Di alam bawah sadarnya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang melarangnya menggunakan helm karena ia dianggap belum layak. Berulang kali Simon mencobanya, tapi tetap saja ia tidak bisa terhubung dengan helm tersebut. Mereka pun jadi frustasi menganggap semua perjuangannya berakhir sia-sia. Tapi Edgin tetap yakin akan timnya yang sudah sejauh ini mengorbankan banyak hal, karena ia tidak ingin menyerah begitu saja. Suasana perlahan membaik, lalu kemudian Holga mengusulkan agar mereka bisa terhubung dengan lemari besi tempat penyimpanan harta Forge. Tapi Simon tidak bisa menggunakan tongkat itu di tempat yang tidak bisa dia lihat. Mereka pun membeli sebuah lukisan yang akan mereka gunakan sebagai penghubung untuk portal tersebut. Dengan kecerdikan dan kekuatan tongkat portal, mereka pun berhasil memasukkan lukisan itu ke dalam sebuah gerobak yang akan berangkat menuju istana. Di scene berikutnya, Istana Forge terlihat sedang mempersiapkan arena stadion untuk permainan High Sun atau sebuah permainan labirin. Suasana istana yang begitu ramai membuat Edgin dan yang lainnya kesulitan untuk melewati para penjaga. Rencana mereka tidak berjalan baik, karena portal yang akan mereka gunakan pada sebuah lukisan untuk masuk malah jatuh dan menghadap ke lantai. Zorik berhasil membuat lubang agar ia berubah menjadi cacing dan melewati portal tersebut. Sementara Edgin, Holga, dan Simon berusaha mengalihkan perhatian para penjaga. Setelah berhasil masuk ke dalam istana, Holga berusaha melawan para penjaga dan berhasil mengalahkan mereka semua. Simon sendiri yang akhirnya berhasil mengoneksikan diri dengan helm, selanjutnya menuju ruang brankas. Tapi di sana mereka tidak menemukan apapun karena Forge telah memindahkan semua harta ke tempat lain. Ternyata rencana mereka sudah diketahui oleh Forge dan Sofina, sehingga dengan mudah menangkap Edgin dan lainnya. Di sini ini, Edgin memohon pada Forge untuk membiarkannya ikut dalam permainan labirin ini. Karena berpikir mereka tidak akan selamat, jadi Forge membiarkan mereka saja. Dalam permainan itu, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan sihir, karena telah dipasangkan sebuah gelang untuk menekan sihirnya.
Karena tak ada cara lain, mereka pun berusaha menyelamatkan diri dari kejaran para monster yang ada di dalam permainan tersebut. Di waktu yang sama, Forge pamit pada Sofina dan berniat untuk meninggalkan istana dengan menggunakan kapal bersama Kira dan semua harta milik istana. Kembali ke permainan labirin. Setelah Jorik berhasil melepaskan gelang penghilang sihir miliknya, Edgin dan yang lainnya pun bisa selamat dan keluar dari permainan labirin. Tak lama kemudian, Forge datang bersama dengan Kira. Di sana Edgin dan Holga berhasil meyakinkan Kira bahwa selama ini Forge telah membohonginya. Kira yang mulai percaya, lalu akhirnya disandra oleh Forge. Untungnya mereka berhasil menyelamatkannya dengan bantuan Holga yang melemparkan sebuah kentang ke wajah Forge. Tapi, tiba-tiba mereka menyadari ada bahaya yang jauh lebih besar yang akan menimpa orang-orang di Neverwinter. Ternyata pertunjukan labirin itu bertujuan untuk mengumpulkan semua orang agar Sofina bisa dengan mudah mengubah semua orang menjadi pasukan mayat hidup. Mengetahui niat jahat Sofina, Edgin dan yang lainnya pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Neverwinter dan menyelamatkan semua orang. Simon lalu membuat sebuah portal pada balon udara dan menghubungkannya dengan kapal harta yang telah mereka naiki. Semua harta yang berada di kapal itu pun berjatuhan dari balon udara, sehingga semua orang yang berada di stadion labirin berlarian keluar untuk mengambil harta tersebut. Di saat sebelum Sofina bisa menyelesaikan mantranya, ia mulai murka dan kemudian menyerang Edgin dan yang lainnya. Mereka pun menggunakan kekuatan masing-masing untuk melawan Sofina. Tentu saja, penyihir seperti Sofina memiliki kekuatan yang sangat kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sofina pun kemudian menggunakan sihir penghenti waktu untuk bisa membuat Edgin dan yang lainnya tidak bisa bergerak. Dengan bantuan Kira yang memiliki kekuatan tak terlihat, mereka bekerja sama memasangkan gelang penghilang sihir yang membuat Sofina kehilangan kekuatan sihirnya. Namun sayangnya, Holga ternyata terkena pisau milik Sofina yang membuatnya tak bisa bertahan. Setelah mengenang kebersamaan, di mana Holga memberikan bantuan padanya dan bersama-sama membesarkan Kira, Edgin akhirnya memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan demi menghidupkan Holga kembali. Setelah kekalahan Sofina, raja dari Neverwinter yang sebelumnya akhirnya sadar dan menobatkan Edgin serta yang lainnya sebagai pahlawan kerajaan. Sementara itu Forge yang berusaha melarikan diri dan ditangkap oleh Zenggs dikirim ke penjara untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Saat menjalani persidangan, Forge berniat untuk melarikan diri dengan cara yang pernah dilakukan oleh Edgin dan Holga sebelumnya. Akan tetapi usaha itu sia-sia karena jendela di sana sudah direnovasi menjadi sebuah tembok. Dan film pun selesai. Jangan lupa untuk nonton filmnya secara menyeluruh biar lebih memahami isi ceritanya. Kalian juga bisa berikan tanggapan dan ide kalian di kolom komentar. Dan kalau suka konten ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan rangkuman film-film seru lainnya versi Infinite Movie Channel. See you next time! Right on the